Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh Bu Nurul, salah satu guru senior di lembaga saya. Nah, hari ini beliau akan menemani saya dalam studi kasus. Di sini studi kasusnya saya bacakan ya Bu Nurul ya. Nah, saya akan membacakan studi kasus yang ketiga. Nah, di sini Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah dari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai guru murid-murid pada pelajaran yang diampu kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia tahun pelajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka, bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat. Bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dipertanggungjawabkan. Anda merasa kreativitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu. Nah, kira-kira dari kasus tersebut, ya Bu, ini keputusan jenengan atau pendapat jenengan itu bagaimana? Jika seandainya jenengan ada di posisi ini dan Anda disuruh meningkatkan nilainya. Kalau menurut saya sendiri ya, karena memang kasus ini kan wajar dialami di dunia pendidikan, terutama memang kalau saya, pengalaman saya sendiri karena saya berada di kelas 6, ngajar di kelas 6, itu pasti semuanya diperhitungkan, nilai rapot terutama karena regulasinya sekarang kan seperti itu ya. Kalau mau melanjutkan ke tingkat atau ke jenjang berikutnya, kita harus menentukan nilai rapot itu, mengolahnya dengan sebaik mungkin. Nah, sesuai dari kasus tersebut, menurut saya wajar saja, ya. Mungkin setiap orang memiliki argumentasinya yang berbeda. Nah, tetapi menurut saya, jika memang dinaikkan ya sama rata semuanya, baik dari yang nilainya tertinggi maupun sampai nilai yang terendah, itu adil-adil saja, ya. Karena tadi prinsipnya ya, kalau semuanya dinaikkan, diberikan poin 10 tadi, berarti yang nilainya tinggi akan mendapatkan nilai juga yang tinggi juga memuaskan. Nah, yang rendah pun juga akan mendapatkan nilai yang minimal di KKM gitu ya. Jadi otomatis bisalah membantu anak-anak nanti bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan, baik juga untuk nama sekolahnya. Terima kasih Bu Nurul. Berarti atas dasar apa yang jenengan tadi
mau meningkatkan. Nah, di posisi ini kan jenengan itu kan menilai itu pasti kalau ada bukti baru jenengan menilai. Tapi pas di sini jenengan itu sudah punya bukti nilainya sekian. Ternyata sama kepala sekolah disuruh meningkatkan. Nah, ada perasaan apa seperti itu? Ada perasaan ya sebetulnya sedikit kecewa juga ya kalau kita sudah menilai anak-anak seperti ini, kemudian kita harus manut atau mengikuti dari aturan kepala sekolah tersebut. Ya memang ada gejolak sendiri ya, tetapi atas dasar masa depan anak-anak dan juga nama baik sekolahan pasti saya ambil yang lebih baik. Terima kasih Bu Nurul ya, Ya, atas sama-sama. pendapatnya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Terima kasih banyak. Ya. Pendapat dari Bu Nurul tadi, saya setuju dengan pendapat Bu Nurul karena hal ini bisa menjaga nama baik sekolah dan juga untuk masa depan anak-anak. Kemudian prinsip yang diambil oleh Bu Nurul tadi adalah berpikir berbasis peduli karena peduli terhadap masa depan anak-anak. Kemudian untuk tanggapan saya sendiri, saya juga sama. Kalau saya berada di posisi tersebut, saya juga akan melakukan hal yang sama, meningkatkan nilai dari anak-anak. Kemudian hal itu juga sesuai arahan dari kepala sekolah agar nama baik sekolah juga tetap terjaga. Jika pandangan saya berbeda dengan rekan saya, maka saya akan menggunakan berpikir berbasis peraturan, di mana nilai tersebut sudah saya dapat berdasarkan data-data yang ada. Kemudian, bila kepala sekolah memutuskan untuk memberi peraturan menaikkan 10 poin, maka saya juga akan mengikutinya. Dengan catatan, saya akan memberikan nilai asli kepada wali murid sebagai bukti dan untuk yang nilai raport untuk digunakan sebagai nilai untuk daftar ke PTN. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan saya yaitu pertama, target dari sekolah tersebut adalah 25% bisa masuk ke PTN negeri. Kemudian, kenyataannya, faktor yang kedua yaitu nilainya banyak yang rendah. Yang ketiga, semua nilai diputuskan untuk dinaikkan 10 poin. Dan faktor yang keempat yaitu hal ini jika target itu terpenuhi maka nama baik sekolah bisa menjadi baik. Demikian tugas dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.